Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang pastinya menarik lagi, yaitu apakah sebaiknya pendeta itu pamer kemewahan atau malah pamer kesederhanaan? Kalau yang pertama, rasanya mayoritas dari Anda otomatis akan bilang ya, apaan itu Pak? Masa pendeta pamer kemewahan gitu ya? Oke, tapi mungkin yang kedua, rasanya Anda juga mungkin baru dengar ya, pamer kesederhanaan. Nah, menarik ya. Kalau pamer kemewahan, terus terang saya nggak setuju. Tapi sebelum membahas saya tidak setujunya, harus dijabarkan dulu di mana ketidaksetujuan saya. Begitu juga nanti kalau kita bicara mengenai pamer kesederhanaan. Maksud Bapak apa pamer kesederhanaan? Ada pamer kesederhanaan supaya dibilang ini pendeta yang sederhana gitu. Oke deh, jadi kita mulai masuk saja ya, mengenai pamer kemewahan terlebih dahulu. Jadi, di kalangan teman-teman yang beragama Kristen, belakangan ini sering terjadi diskusi mengenai pendeta-pendeta yang dianggapnya pamer kemewahan. Dianggapnya tidak pantas sebagai hamba Tuhan memamerkan kekayaan. Kira-kira begitu. Misalnya, seorang pendeta foto di depan mobil Jaguar misalnya, atau di depan mobil Rolls Royce misalnya ya, dengan plat nomornya mengindikasikan singkatan namanya misalnya. Kemudian bergaya dengan tangan diangkat begini, memperlihatkan jam tangannya yang mahal, yang harganya ratusan juta bahkan miliar. Oke? Atau sambil pakai kacamata yang juga harganya ratusan juta. Sepatunya ya, ban pinggangnya gitu ya. Oke. Sebelum saya masuk lebih detail ke situ, saya tertarik untuk membicarakan kemewahan itu apa dulu. Sebab jangan-jangan dengan memakai baju yang menurut saya sederhana ini, bagi orang-orang di daerah pedalaman yang beli baju seperti ini aja sulit, ini kemewahan loh. Pak Chandra itu kalau syuting bajunya bagus-bagus. Padahal menurut saya ini baju sederhana. Dan memang sederhana sih ya. Tetapi jangan salah ya, untuk orang-orang di desa yang makan sehari-hari sulit dan bajunya compang-camping, atau bagi mereka pemulung sampah dah, melihat baju ini mewah, ya kan? Terus kalau mereka bilang, Pak Chandra itu bajunya keren-keren, mewah-mewah gitu. Nah, jadi maksud saya adalah kemewahan itu adalah relatif. Bagi orang yang tadi saya sebut, ini kemewahan. Tapi buat orang-orang konglomerat, ini baju yang murahan gitu. Maka sekali lagi, kemewahan itu relatif. Kemudian ketika pendeta melayani ibadah, biasanya kan pakai jas ya, sama dasi ya. Minimum pakai batik deh. Nah itu juga buat orang-orang yang marginal gitu ya, pemulung itu kemewahan loh. Itu pendeta khotbahnya pakai jasnya keren itu. Dari mana itu duitnya gitu ya. Dasinya juga mengkilap gitu ya. Mewah itu bagi mereka. Pakai baju batik, kebetulan baju batiknya batik tulis yang harganya lumayan gitu ya. Pendeta itu mewah banget batiknya. Bisa kan? Tapi buat orang yang pakai baju batiknya mungkin lebih mahal, itu mah batik biasa. Jadi sekali lagi, kemewahan itu relatif ya. Nah, jadi maksud saya apa ini untuk membicarakan pendeta yang pamer kemewahan? Jadi begini,
Dipermasalahkan oleh beberapa orang Kristen, ada pendeta yang suka pamer mobilnya, jam tangannya, bajunya, ikat pinggangnya, sepatunya, ya. Dia posting di Instagram, di Facebook, di mana-mana. Itu dianggap pamer kemewahan. Maybe yes, maybe no. Kalau memang barang-barang mewah itu dibelinya dengan hasil uang halal, bukan dari uang kolekte ya. Nah, karena ada pendeta yang bermewah-mewah dia ambil dari uang kolekte atau dari uang persepuluhan. Nah, itu salah. Saya kasih tahu, saya pendeta yang tidak terima gaji 1 rupiah pun dari gereja saya. Oke, saya punya usaha. Jadi, kalau saya beli baju yang agak bagus sedikit, saya tidak akan membiarkan orang bicara sembarangan. Pak Chandra itu bajunya mewah-mewah. So what? Saya nggak terima gaji dari gereja, saya punya usaha. Kalaupun baju saya bagus gitu ya, jangan bicarakan soal saya. Jangan juga bicara bahwa saya pamer kemewahan, kecuali saya norak gitu. Pakai jas yang harganya 100 juta, saya foto, saya taruh di Instagram, saya taruh di Facebook. Mungkin saya sedang memamerkan sesuatu supaya mendapatkan pengakuan saya ini pendeta kaya. Mungkin, tapi saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Atau saya punya mobil bagus, saya foto, saya upload di Instagram, saya upload di Facebook. Mungkin bisa jadi saya ada maksud memperlihatkan mobil saya yang bagus supaya mendapatkan pengakuan ini pendeta sukses. Tapi saya tidak melakukannya. Oke? Malah kalau bisa, kalau saya punya misalnya 10 mobil mewah, tidak akan ada satu pun yang saya posting di media sosial. Oke? Tetapi ketika suatu saat saya melayani ke satu daerah, saya pakai mobil mewah saya. Ini misal. Sebut saja saya punya 5 mobil mewah. Yang termurahnya itu Mercedes-Benz. Sorry, saya harus sebut merek gitu ya, supaya jelas. Yang paling mahal Bentley, terus Rolls-Royce gitu. Yang paling murah Mercedes-Benz. Kemudian saya pakai yang paling murah saya, Mercedes-Benz. Kemudian orang lihat, Pak Chandra naik Mercedes-Benz ya. Pamer dia. Pamer kemewahan. Jadi mau gue pakai mobil yang mana? Saya beli mobil bagus gitu ya. Ini contoh. Saya tidak makan uang dari gereja. Saya tidak makan uang persembahan. Oke? Jadi saya mesti naik mobil apa supaya jangan dibilang pamer kemewahan? Harus naik Avanza? Anda mengharapkan terus, misalnya ini contoh ya, supaya Bapak jangan dianggap pamer kemewahan, beli dong Avanza supaya terlihat Bapak orang yang sederhana. Justru itu munafik menurut saya. Itu namanya pamer kesederhanaan yang tidak seharusnya. Sehingga Anda mau dianggap pendeta yang rendah hati, naiknya Avanza begitu ya. Supaya dipuji, ini dia pendeta yang tidak suka pamer. Justru menurut saya, itu juga pamer kesederhanaan supaya mendapat pengakuan bahwa inilah pendeta yang tidak bermewah-mewah. Anda mulai nangkep ya maksud saya ya. Poin saya adalah hiduplah atau sebagai pendeta ya kalau saya bilang ya sesuai dengan apa yang Anda punya. Ya kalau memang Anda punya mobil mewah gitu ya, yang memang bukan hasil nipu jemaat, ngambil uang kolekte atau ngambil uang persepuluhan, ya ambil uang kolekte dalam arti kata untuk ambil gaji, oke. Tapi kalau misalnya gereja Anda besar, kolekte setiap bulan misalnya karena gereja sedemikian besar, kolekte ada 10 miliar. Kemudian Anda ambil 5 miliar buat beli Bentley gitu ya. Saya nggak tahu ada nggak Bentley yang 5 miliar gitu ya. Itu juga salah. Ya Anda ambil gaji ya yang wajar gitu. Oke? Nah, uang kolekte untuk apa? Ya untuk kepentingan gereja, pelayanan, dan lain-lain. Ya. Oke? Nah, kembali lagi. Jadi bagaimana menilai apakah pendeta ini sedang memamerkan kemewahan ataukah sedang memamerkan kesederhanaan? Gini loh Pak, kan katanya ada ayat
ikutilah teladanku. Tuhan Yesus kan pernah ngomong gitu. Oke. Jadi kalau bilang ikutilah teladanku apa? Iya kan Tuhan Yesus hidupnya sederhana pada waktu itu. Betul. Jadi saya kemana-mana harus pakai sendal seperti Tuhan Yesus. Ya kalau saya memang kebetulan punya sepatu yang cukup bagus, ya saya pakailah kalau saya melayani. Kemudian apakah Anda mengharapkan saya harus pakai sepatu yang mungkin cuman 200.000 gitu ya, supaya dibilang sederhana? Itu juga konyol. Itu namanya saya pamer kesederhanaan supaya mendapat pengakuan pendeta yang sederhana. Nggak perlu juga sih. Nggak perlu juga. Tapi memang kalau Anda masuk ke satu daerah yang bagaimana ya, yang memang miskin banget daerahnya, kumuh gitu ya, ya Anda pantaskan lah. Anda pantaskan. Jadi jangan Anda melayani di daerah misalnya di tempat pemulungan sampah gitu ya. Anda pakai sepatu yang harganya 50 juta gitu misalnya. Ban pinggang yang 30 juta, jam tangan yang 2 miliar, nggak pantas juga sih kalau Anda pelayanan di tempat pemulungan sampah. Ya pakai baju seperti ini, polo shirt gitu ya. Pasti Anda punya lah ya. Ya disesuaikan. Tapi kalau Anda melayani Raja Minyak misalnya, dan kebetulan Anda punya mobil misalnya Rolls Royce gitu ya, itu pun hasil Anda gitu ya. Masa Anda ke rumah Raja Minyak pakai Avanza? Ya nggak mungkin lah. Oke? Begitu juga kalau Anda melayani orang yang ini, kalau kebetulan Anda punya Avanza, ya pakailah Avanzanya gitu. Tapi kalau Anda nggak punya Avanza, yang paling murah mobil Anda adalah Mercedes-Benz, nggak ada masalah Anda lainnya pakai Mercedes-Benz. Itu memang mobil Anda kok. Ya kalau orang masih tetap membicarakan Anda gitu ya, itu masalah dia, bukan masalah Anda. Oke, jadi dibalik itu semua, yang tahu apakah Anda pamer kemewahan atau pamer kesederhanaan, ya Anda sendiri dan Tuhan. Jadi Anda harus menilai diri Anda sendiri, apakah Anda sedang, dalam hal ini kalau Anda pendeta gitu ya, nggak usah pendeta, jemaat juga bisa pamer kesederhanaan atau pamer kemewahan. Anda yang nilai sendiri. Anda sedang pamer sesuatu atau tidak nih? Kebanyakan orang lebih banyak pamer kemewahan ya, karena mau mendapatkan pengakuan. Wah, baru beli mobil baru, foto, upload di Instagram. Itu hak Anda sih ya untuk foto di depan mobil Anda, terus upload di Instagram. Mungkin sharing kebahagiaan bahwa Anda punya mobil baru. Bagi saya sih masih oke-oke saja. Tetapi yang tahu bahwa Anda itu sedang melakukan untuk pamer, apakah ingin sharing, saya bahagia bisa beli mobil baru, yang tahu Anda. Yang tahu Anda. Tapi kalau Anda dalam keseharian sering melakukan itu, orang bisa saja menuduh Anda memang Anda suka pamer gitu ya. Beli jam tangan baru, foto, nih bagus ya. Beli cincin baru, foto, keren ya. Oke, jadi pertanyaannya kembali lagi, apakah pendeta pamer kekayaan ataukah boleh pamer kesederhanaan? Terpulang lagi, yang tahu motivasinya Anda sedang pamer kemewahan atau Anda sedang pamer kesederhanaan untuk dianggap Anda adalah pendeta atau mungkin juga jemaat yang rendah hati karena sederhana, itu juga sama-sama jeleknya gitu. Jadi mengikuti teladan Tuhan Yesus bukan berarti itu Tuhan Yesus kan sederhana, berarti Anda juga harus sederhana. Bukan sederhana begitu, sederhananya juga dari kacamata yang mana? Dari kacamata yang mana? Kalau kacamata saya, baju saya ini sederhana. Tapi mungkin bagi yang tadi pemulung ini baju mewah. Jadi tampil apa adanya. Yang itu bukan maksudnya kita harus meneladani Tuhan Yesus pakai sendal jepit gitu ya. Begitu pakai sepatu kulit yang agak mahal, wah ini tidak meneladani Tuhan Yesus. Tidak juga sih. Ya Tuhan Yesus kan pakai bajunya sederhana tuh. Baju kalau di ilustrasi kan bajunya cuma jubah kain katun atau apa gitu ya. Warnanya putih, mungkin juga agak lusuh gitu ya. Sederhana tuh. Apakah kita harus pakai baju gitu juga? Yang enggak lah. Kemana-mana naik keledai ya. Kadang-kadang jalan kaki naik keledai. Apakah kita pelayanan naik keledai? Kan teladannya Tuhan Yesus. Enggak begitu juga kali coy. Oke?
Renungan ini jauh dari sempurna, tapi intinya saya ingin memberikan suatu pencerahan bahwa memamerkan kekayaan atau kemewahan dan memamerkan kesederhanaan, sekali lagi ya, pamer ya, yang dilakukan dengan sengaja ya, itu pastinya tidak baik dan tidak jadi berkat. Tetapi ketika Anda tidak sedang melakukan yang disebut memamerkan kekayaan atau memamerkan kesederhanaan, tapi orang menilai itu seperti Anda, biarkan saja. Toh yang tahu kan Anda dan Tuhan. Apakah Anda sedang pamer kekayaan atau kemewahan, atau pamer kesederhanaan untuk diakui. Baik diakui sebagai pendeta yang sukses kalau pamer kemewahan, kalau Anda pamer kesederhanaan supaya diakui Anda adalah pendeta yang sederhana. Itu dua-duanya sama-sama jeleknya. Jadi tampil apa adanya. Dan sebisa mungkin sesuaikan dengan keadaan. Tapi tidak harus terlalu dipaksakan. Ya, seperti saya kasih contoh tadi, kalau mobil termurah saya misalnya Mercedes-Benz, itu juga uang halal saya nggak harus berusaha beli lagi gitu ya, mobil Avanza supaya terbilang sederhana gitu ya. Nggak perlu juga gitu, tampil apa adanya. Oke, demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.